Allah biha. Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Beliau mendengar dari Nabi besar Maulana Muhammad, tiga perkara ini menjadikan seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Didengarkan ini, tiga perkara ini mematikan seseorang dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak gampang, hadirin. Innal maut sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada yang namanya sakarat. Seseorang bila melihat sakarat itu seperti ayam dipotong. Kalau dia tidak punya iman, dia tidak punya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Habibuna Maulana Muhammad, keyakinan itu harus ditanam, tidak boleh ragu kepada Allah, tidak boleh ragu kepada Rasulullah, tidak boleh ragu kepada apa yang dibawa Rasulullah, tidak boleh ragu apa yang telah ditanamkan oleh Rasulullah, sehingga hatinya memenuhi dengan cahaya Rasulullah, cahaya tauhid, cahaya la ilah. Keyakinan tidak boleh ragu kepada Allah. Dia yang maha pengasih, dia yang maha penyayang, dia yang memberi rizki, dia yang memberi kekuatan, dia yang memberi kesenangan, dia yang memberi kehebatan, dia yang memberi kesuksesan, dia yang memberi segalanya bila dia inginkan. Wa iza aradallahu say'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia ingin hanya dia mengucapkan jadi, maka jadilah. Oleh karena itu jangan pernah meragukan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya bagaimana kalian berjalan di jalan Habibuna Maulana Muhammad, berjalan di jalan Rasulullah Sayyidil Mustafa Maulana Muhammad, berjalan kepada Rasulullah harus sabar, berjalan kepada Rasulullah harus ikhlas, berjalan kepada Rasulullah harus dengan amal yang baik, beramal yang saleh, mengikuti para alim ulama, mengikuti orang-orang terdahulu yang memegang kalimat la ilah Muhammadar. Ikhlas dalam keadaan dia berzikir, ikhlas dalam keadaan dia salat, ikhlas dalam keadaan dia baca Quran, ikhlas dalam keadaan dia bersalawat kepada Nabi. Tidak boleh ada di dalam hati, tidak boleh ada di dalam pikiran, karena kita telah berikrar dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita harus ikhlas. Berapa jam kita duduk di tempat ini? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, masih kurang, hadirin. Berapa banyak kita berkedip, berapa banyak kita diizinkan bisa berkedip, mentarik nafas oksigen kita. Kita tidak hitung berapa oksigen yang sudah masuk ke hidung kita. Kita tidak berpikir Allah yang menggerakkan tangan, yang menggerakkan kaki, yang menggerakkan lidah untuk berbicara. Maka nikmat Allah yang sangat banyak. Kita berzikir untuk keselamatan kita, bukan untuk keuntungan Allah, bukan untuk keuntungan Nabi Muhammad, tapi untuk keselamatan kita di dunia wal akhirah. Nanti di akhirat kalau kalian lihat, ini bumi butuh dengan matahari. Bila tidak ada matahari, bumi ini akan gelap, tidak terlihat. Begitu pula Anda sekalian, bila melihat saya, tidak ada cahaya-cahaya lampu ini. Walaupun kalian punya mata, kalian tidak bisa melihat saya karena tidak ada cahaya. Amal yang saleh ini, berzikir, berdoa, duduk,
dari 1 hari, 2 hari kita beribadah kepada Allah sampai nanti mati. Untuk apa kita beribadah? Untuk mengumpulkan cahaya, hadirin, cahaya yang telah ditanam oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengucapkan 3 perkara ini. Bila dia mati dalam keadaan husnul khatimah, bila dia pegang dengan baik-baik. Apa, hadirin, yang harus dipegang baik-baik, yang menjadikan seseorang bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Yang pertama, ta'alluq qalbuhu ila habibil Mustafa Maulana Muhammad. Yang pertama adalah hatinya tidak ada cinta yang lain melainkan cinta kepada Maulana Muhammad. Cinta yang lain tidak bisa menolongkan dia di hari kiamat. Hartanya akan meninggalkan dia, bahkan akan menghujat dia. Istri suaminya akan meninggalkan dia, bahkan dia akan menuntut, saling menuntut di hari kiamat. Bila dia tidak diajarkan tentang Allah, tidak diajarkan tentang Rasul. Tapi bila dia diajarkan bagaimana cinta kepada Nabi Yuna Maulana Muhammad, dia akan bersama Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa hati ini harus ta'alluq kepada Rasulullah? Karena di hari nanti kita ingin sakaratul maut, tidak ada bius yang lebih memberikan kita kenyamanan dari rasa sakitnya sakaratul maut. Dari rasa sakitnya sakaratul maut, melainkan kenyamanan tersebut bila kita didatangi oleh Nabi Yuna Maulana Muhammad. Oleh karena itu, jangan hari ke hari lewat, minggu ke minggu lewat, waktu ke waktu lewat, bukan dia tambah cinta kepada Rasulullah, tapi tambah kendor dia kepada Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Jadikan hari-hari kita, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengucapkan kulla hinin yatajaddad, bertambah cintanya, sehingga kita termasuk apa yang disabdakan Nabi besar Maulana Muhammad, yusarrul mar'u ma'aman ahab. Seseorang dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama yang dia cintai. Jika di dunia di dalam hatinya Maulana Muhammad, maka dia akan didatangi di sakaratul mautnya bersama Nabi Muhammad. Di dalam kuburnya ditemani dengan cahaya Maulana Muhammad. Dan di akhirat nanti bisa mendapatkan syafaat Maulana Muhammad. Yang kedua, hadirin, yang menjadikan seseorang mati dalam keadaan mati husnul khatimah, tidak ada lain, yaitu seseorang yang mana mempunyai birrul walidain, cinta bakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kisah-kisah para aulia, contoh seperti Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau di Hadramaut meninggalkan seorang ibu yang sudah tua renta sampai ke Jakarta. Setiap hari Habib Husain kirimkan ibunya daripada yaitu hadiah yang mana diberi oleh Belanda. Dengan karomahnya dia lempar hadiah-hadiah itu ke laut dan sampai kepada orang tuanya. Begitu seorang wali, seorang yang sudah saleh, walaupun dia punya kedudukan yang tinggi, dia tidak lupa kepada kedua orang tuanya. Walaupun kalian sudah mempunyai titel S1, S2, S3, profesor, doktor, tapi bila kalian mencampakkan ibu kalian, mencampakkan ayah kalian, tidak ada mata ala sul khatimah, kamu bila mati, matimu seperti anjing dan babi. Bila kamu mencampakkan ibu dan bapamu, dan bila kamu ingin senang dan sukses dan mati dalam keadaan husnul khatimah, maka kalian
berbuat baiklah kepada ibu bapa kalian. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, taqul lahuma qaulan karima. Yang terakhir hadirin, saya tidak panjang lebar. Yang terakhir, yang menjadikan seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu dia bakti kepada gurunya. Birrus syuyukh, bakti kepada gurunya. Guru adalah orang tua yang mendidik ruh, yang mengenalkan kamu kepada Allah, mengenalkan kepada Rasulullah. Lihat Sunan Maulana Gunung Jati Cirebon, Sunan Maulana Ampel, Sunan Maulana Giri, Sunan Maulana Muria. Beliau semua menjadi walinya Allah dikarenakan baktinya kepada gurunya. Khususnya orang Indonesia pasti tahu siapa Sunan Kalijaga. Dia cuman hanya menunggu tongkat gurunya di Kalijaga selama 30 tahun. Tidak belajar apa-apa, hanya dia disuruh, hai muridku, janganlah engkau bergeser kemanapun, janganlah kamu bergerak kemanapun sampai aku datang. Tunggu ini tongkat. 30 tahun hadirin, antum duduk di sini berapa jam? Ada 30 tahun. Keburu kondor tuh. 30 tahun cuma nungguin tongkat, tapi hasilnya apa hadirin? Jadi wali Allah karena taatnya dia kepada gurunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang kumpul dari depan sampai belakang, ada dari jam 7, jam 8, jam 9 sampai ini hari, ini malam. Mudah-mudahan hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya, kita baca ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatim. Ya Allah biha, 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 ya Allah. Baca semuanya, dengerin nasihatnya. Ya Allah
tak berkapal dalam siksa yang kekal, badan hangus terbakar, dalam hati berkobar, sakit gigit ular, kala jengking mencakar. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Siang malam menjadi terasa tinggi langit, ular kelabang menggigit, sangat panas dan sakit, haus meminta minum, lapar diberi zakum, mana pelacur masuk